Yuni. Iya. Kak Yuni, Sama. kakak nih ya, dulu kan seorang atlet. Ya. Atlet terus kuat dong. Iya, betul. Betul ya, harus sehat dong. Gimana sih tips waktu dulu biar tidak lemah, tidak letih, tidak lesu, pokoknya tetap produktif, habis sekolah berlatih, sekolah berlatih, sekolah berlatih. Capek banget pasti. Gimana sih tipsnya biar menjaga badan biar kuat? Iya, yang pertama makanan sih Kak. Jadi kita harus menjaga makanan, apalagi tenaga yang keluar banyak nih ya. Jadi yang masuk harus banyak juga, karena saya dari pulang sekolah langsung latihan, jadi makanannya harus terjadwal, jangan sampai nggak makan, terus kebutuhan zat gizinya tercukupi, jangan sampai apalagi saya misalnya dari pulang sekolah terus sampai jam 6 atau jam setengah 7 sore baru pulang gitu, jadi jangan sampai makannya hanya sedikit saja atau bahkan cuma tidak mencapai kebutuhan kita sehari seperti itu. Jadi makannya yang pasti berlebih mengikuti dengan kebutuhan kita. Gitu. Apalagi malam mesti ngerjain PR dulu ya. Betul, belum lagi malamnya les lagi, sekolah lagi gitu, belajar lagi seperti itu. Nah, karena kalau misalnya kita kebutuhannya kita kurang, terus efeknya jadi lemas, ngantuan seperti itu karena makannya yang tidak tercukupi itu tadi ya, bisa mengakibatkan anemia. Terus itu bisa efeknya itu seperti itu, ngantuan seperti itu, jadinya nanti kita nggak bisa latihan atau belajarnya di sekolah jadinya tidur atau males-malesan gitu. Anemia, sepenting itukah anemia di kehidupan remaja putri? Mau tahu penjelasannya? Kak Yuni, silakan. Saya akan membacakan CV dari Kak Yuni. Nama Yuni Dwi Kartika SGZ, lahir di Bontang tanggal 10 Juni tahun 1995, riwayat pendidikan SD di Yabis, SMP di SMPN 3 Bontang, SMA di SMA Negeri 1 Bontang, kemudian melanjutkan kuliah di S1 Gizi Universitas Brawijaya Malang. Sama berarti ya kayak saya. Kemudian sekarang bekerja di Puskesmas Bontang Utara 2. Untuk Kak Yuni, waktu saya persilakan. Terima kasih Kak Pandu. Oke, lanjut ke materi 2 ya. Saya akan menyampaikan tentang anemia pada remaja putri. Oke, lanjut. Nah, anemia nih apa sih? Mungkin teman-teman atau adik-adik semuanya sudah sering ya petugas gizi datang ke sekolah untuk memberikan tablet tambah darah, terus penyuluhan-penyuluhan sedikit tentang anemia. Jadi saya ulangi, untuk anemia adalah di mana kondisi kadar hemoglobin di bawah batas normal. Batas normalnya semana nih Kak? Gitu. Jadi untuk perempuan yang tidak hamil usia 15 tahun ke atas atau anak-anak yang usia 12 sampai 14 tahun ketika tidak dikatakan anemia adalah 12 hasil labnya ketika diperiksa 12 gram per dl itu. Jadi ketika dikatakan anemia di bawah 11. Anemia ada anemia ringan, sedang, dan berat. Ketika di bawah 8, nah itu dikatakan anemia berat. Berdasarkan riset tahun 2013, anak-anak usia 5 sampai 14 tahun menderita anemia 26,4%, dan usia 15 sampai 24 tahun sebesar 18,4%. Nah, ini ada sekitar 1 dari 5 anak remaja di Indonesia menderita anemia. Nah, karena tadi Hb-nya berkurang, suplai oksigen ke dalam otak juga berkurang. Nah, ini adalah gejalanya. Bisa terjadi 5L. Biasanya pasti adik-adik semuanya sudah sering dengar. 5L itu apa? Lesu, letih, lemah, lelah, dan lalai. Nah, ini biasanya ketika 5L bisa terjadi, nah ketika di sekolah bisa mengakibatkan ngantuk, sering nguap, seperti itu. Sakit kepala, kadang pusing, mata berkunang-kunang, pandangan gelap, seperti itu. Nah, bisa juga terlihat dari telapak tangan kita terlihat seperti pucat, atau kelopak mata di bawah mata ini bisa kita lihat dia berwarnanya putih, jadi kelihatannya pucat. Terus kuku, jadi ke telapak tangan dengan kuku bisa terlihat pucat, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, penyebab anemia apa aja nih? Oke, lanjut. Jadi penyebab anemia yang pertama bisa terjadi karena defisiensi zat gizi. Nah, rendahnya asupan zat gizi baik hewani dan nabati. Jadi kebutuhan zat gizi baik hewani dan nabati ini terdapat dari protein. Protein kita ada 2, ada hewani dan nabati, yang merupakan sumber dari zat besi. Yang kedua, karena terjadinya penyakit kronis seperti TBC, HIV, dan ini menyebabkan nafsu makannya berkurang. Nafsu makan yang berkurang bisa mengakibatkan zat gizi yang harusnya kita konsumsi tidak tercukupi.
Jadinya terjadinya anemia tersebut. Terus yang kedua, ada pendarahan. Jadi adik-adik remaja putri mengalami menstruasi dan itu bisa mengakibatkan karena terlalu lama dan itu bisa mengakibatkan anemia. Ada juga luka yang hebat, terjadi pendarahan dan kecacingan. Yang ketiga, ada kelainan darah. Nah, ini dari ketika dengan diagnosa dari dokter. Jadi terjadinya hemolitik atau thalassemia karena kelainan darah. Mengapa sih remaja putri itu lebih rentan anemia? Jadi remaja putri memasuki masa pubertas. Jadi kebutuhan dan pertumbuhannya dia membutuhkan zat gizi yang berlebih. Jadi zat besi pun juga akan meningkat sehingga kebutuhan zat remaja putri juga meningkat. Terus yang kedua, remaja putri seringkali biasanya mengikuti diet yang keliru. Biasanya ada tren nih tentang diet tentang misalnya tentang yang di golongan darah atau seperti atau bisa dapat dari teman nih yang ternyata kebutuhan zat gizinya ada yang tidak tercukupi dan ada yang salah satunya berlebihan, jadi tidak seimbang. Nah, itu juga bisa mengakibatkan anemia. Terus yang ketiga, karena remaja putri, para wanita semua mengalami haid, jadi atau menstruasi setiap bulannya. Terus kurangnya asupan zat besi yang tadi poin 1 karena kekurangan konsumsi protein. Dampak anemia. Lanjut. Nah, ini adalah dampak anemia apa saja sih seperti itu. Yang pertama, daya tahan tubuh penderita anemia mudah terjadi penyakit infeksi. Karena apa? Karena antibodi kita dapat dari mana? Dari makanan nih. Karena makanan yang kita makan tidak sesuai atau tidak seimbang, sehingga daya tubuh turun sehingga terjadilah penyakit itu. Terus yang kedua, kebugaran dan ketangkasan berpikir. Nah, ini yang biasanya terjadi di sekolah ketika tadi Kak Ana sudah sebutkan tidak terjadi, misalnya tidak sarapan nih. Kalau tidak sarapan, terus zat gizinya berkurang nih, makanannya berkurang, terus jadinya nguap, terus nggak bugar, jadinya seperti itu. Nah, itu juga terjadi. Terus yang ketiga, karena efeknya yang tadi di atas nih, telat berpikir, karena lemes, terus karena pusing, efeknya di sekolah tidak konsentrasi, jadinya di sekolah dari belajar itu prosesnya mengakibatkan penurunan seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga salah satunya ketika menjadi calon ibu. Jadi yang pertama, meningkatkan resiko pertumbuhan janin terhambat atau bisa prematur, BBLR. BBLR ini adalah berat badan lahir rendah. Jadi ketika bayi dilahirkan itu ditimbang berat badan bayinya, ketika dikatakan BBLR, berat badan bayi di bawah 2.500 gram. Terus gangguan tumbuh kembang anak seperti stunting. Nah, tadi ini di slide pertamanya karena sudah disinggung tentang stunting. Jadi stunting ini adalah perawakan pendek. Jadi ketika ibu hamil anemia ini juga bisa mengakibatkan anak stunting itu tadi. Jadi buat adik-adik semua di sini usahakan jangan sampai terjadinya anemia karena dampaknya sangat besar sekali. Terus yang kedua, pendarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Yang ketiga, bayi lahir dengan cadangan zat besi yang rendah sehingga bayinya juga akan mengakibatkan anemia tersebut. Bisa terjadi kesakitan dan kematian. Lanjut. Nah, cara mencegahnya anemia pada remaja putri bagaimana nih, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, kita mengonsumsi sayuran dan buah yang cukup. Minum tablet tambah darah secara teratur setiap minggunya. Yang ketiga, remaja putri perlu mengonsumsi tablet tambah darah, air putih, periksa keadaan. Ya, periksa keadaan. Jadi biasanya nih ya, mungkin dari adik-adiknya
ketika penyuluhan atau dari teman-teman tim puskesmas datang ke sekolah ada pemeriksaan lab seperti HB seperti itu. Nah, jadi ada pemeriksaan rutin seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini jadi minum tablet tambah darah nih berapa kali sih dalam setahun Kak gitu. Jadi yang pertama kita mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu 1 kali dan total dalam setahun adalah 52 tablet. Jadi tingkatkan asupan zat besinya bersumber dari hati, ikan, daging, telur, sayuran hijau, kacang-kacangan. Dan jangan lupa mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk dan jambu. Oke, lanjut. Cara mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi yang pertama, tablet tambah darah dikonsumsi 1 tablet 1 minggu sekali. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi tablet tambah darah dengan perut yang sudah terisi. Jadi jangan sampai belum sarapan terus udah minum tablet tambah darah. Jadi kadang ada yang mengeluh kepada ibu guru UKS-nya, Bu saya mual bu saya kok jadinya efeknya gini ya ketika minum. Nah jadi usahakan kepada adik-adik sarapan terlebih dahulu. Jadi setelah sarapan baru mengkonsumsi tablet tambah darah. Dikonsumsi dengan air putih. Kenapa dengan air putih? Karena ketika dikonsumsi dengan bersamaan dengan teh itu bisa menghambat penyerapan zat besi itu tadi. Nah di sini ada ya. Jangan mengkonsumsi tablet tambah darah dengan teh, susu atau kopi karena menghambat penyerapan zat besi itu. Nah, jadi juga bisa dikonsumsi tablet tambah darah ketika sudah mengonsumsi. Nah, kita bisa setelah itu mengonsumsi bahan makanan yang bersumber dengan vitamin C agar membantu penyerapan zat besi itu tadi. Oke. Efek samping tablet tambah darah. Jadi mungkin yang adik semua keluhkan kepada ibu guru semua, atau mungkin ibu gurunya menanyakan kembali ke pihak puskesmas bahwa anak muridnya mengalami seperti ini. Jadi ada nyeri ulu hati, ada mual, mengalami tinja berwarna kehitaman, jadi mengalami tinja berwarna hitam, ada nyeri dan mual itu bukan bahaya yang bukan sangat bahaya. Itu termasuk yang tidak bahaya karena apa? Mungkin bisa terjadi karena perut adik-adiknya tidak sarapan jadi perutnya kosong sehingga ketika mengkonsumsi itu bisa jadi mual. Apalagi ada sebelumnya adiknya mengalami gangguan atau sakit mah seperti itu. Jadi itu bisa terjadi. Jadi usahakan adik-adik di rumah jadi ketika mau mengkonsumsi tablet tambah darah harus sarapan terlebih dahulu, jangan tidak sarapan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah capaian pemberian tablet tambah darah menurut Riskesdas tahun 2018. Tadi saya sudah jelaskan konsumsi dalam setahun masing-masing anak itu adalah 52 tablet. Nah, ternyata ketika ada penelitian Riskesdas ini yang mengonsumsi 52 tablet lebih hanya 1,4% saja. Berarti remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah atau menerima tablet tambah darah hanya tidak sampai dengan 52 tablet. Seperti itu. Jadi masih beberapa yang tidak mendapatkan tablet tambah darah dan tidak mengonsumsinya. Oke, lanjut. Nah, ini rekomendasi. Jadi karena pandemi ini terus sekolah online daring ya buat ibu-ibu, guru dan adik-adik di sini. Karena daring dan pemberian tablet darah tetap berlanjut diberikan kepada anak muridnya. Jadi rekomendasinya adalah minum bersama di rumah masing-masing. Jadi sebelum kegiatan belajar online bisa minum bersama, jadi dibantu dengan wali kelas atau bahkan dari guru-gurunya, jadi membantu mengingatkan putrinya untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Sebelum daring dimulai mungkin bisa sarapan dulu, terus mengikuti daringnya, terus meminum tablet tambah darah bersama dan dipantau oleh guru yang ada di daring tersebut. Nih,
Jadi ada beberapa jika sekolah tidak memberikan tablet tambah darah kepada remati, jadi petugas gizi atau petugas puskesmas dengan pihak guru UKS saling ketika tidak ada di sekolah bisa dari guru UKS-nya memberikan info bahwa tablet tambah darah habis di sekolah. Jadi jangan sampai di sekolah tablet tambah darah kosong atau habis itu tadi. Terus diharapkan guru UKS-nya mengingatkan kepada remaja putrinya untuk minum tablet tambah darah mandiri di rumah dan diawasi dengan daring itu tadi. Terus ketika selama pandemi ini dan minum tablet tambah darah terus dikonsumsi, jadi untuk guru-gurunya membekali kepada remaja putrinya, kepada siswinya membekali tablet tambah darahnya itu dibawa ke rumah dan dikonsumsi di rumah. Jadi guru UKS-nya membekali tablet tambah darah untuk murid-muridnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jadi dapat tablet karena pandemi ini, jadi biar tidak terjadi anemia, jadi walaupun pandemi tetap dikonsumsi tablet tambah darahnya, puskesmas mendistribusi ke tablet tambah darah ke sekolah, terus guru UKS-nya membekali kepada muridnya dan muridnya mengonsumsi tablet tambah darahnya. Jadi guru-guru bisa melihat remaja putrinya mengonsumsi, jadi lewat daring itu tadi. Jadi saling mengingatkan kepada muridnya. Baik. Nah, nggak asing ya lihat ini ya. Ya mungkin dari adik-adiknya sudah pernah megang kartu ini. Nah, di kolom paling terakhirnya itu adalah menerima tablet tambah darah dan mengonsumsi. Ketika mendapatkan dan menerima itu dicentang. Jadi jangan lupa untuk tetap terus mengisi lembar ini tadi, lembar yang ada di slide ya. Oke, baik, itu saja. Mungkin ini slide saya yang terakhir. Saya kembalikan ke Kak Pandu. Ya, luar biasa Kak Yuni ya. Ini adalah penyampaian materi tentang anemia. Jadi anemia itu sepenting itu loh di remaja putri. Ya. Nah, sekarang kan adik-adik jadi tahu nih, apa sih anemia? Anemia itu kekurangan HB ya. Betul. HB atau hemoglobin ya. Bisa dicek melalui cek darah, pemeriksaan darah. Selain pemeriksaan darah, bisa juga dilihat dari tanda-tanda fisik, betul? Tanda-tanda fisik, betul. Ada dari bawah kelopak mata, ya. Kemudian kuku, 5L, lemah, letih, lesu, lalai. Ya, jadi gini, juga anemia ini mempengaruhi prestasi belajar di sekolah. Ya. Logikanya, ketika anak itu sehat, pasti dia bisa menerima materi yang atau pelajaran yang disampaikan oleh ibu guru. Tapi kalau anak itu anemia, pasti dia akan lemah, letih, lesu, ngantuk. Biasanya di belakang-belakang, di pojok-pojok ya. Iya. Jadi buat ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, coba deh liatin tuh. Kalau sudah anak ngantuk, di belakang, di samping-samping, di pojok-pojok, diperiksa kukunya, diperiksa telapak tangannya, dilihat telapak matanya. Apakah anak itu anemia? Saya pernah mendengar cerita seperti ini. Saya dari dosen, salah satu dosen di Jakarta, saya pernah minta saya gini. Ketika awal masuk kelas dosen tersebut, semua siswi wajib periksa HB. Wow. Jadi di situ kelihatan periksa HB, karena dia berpikiran, dosen tersebut berpikiran anemia itu mempengaruhi prestasi. Karena konsentrasinya itu betul, karena konsentrasinya masih sangat terganggu. Jadi HB diperiksa dan nanti di akhir semester ya, itu HB diperiksa lagi. Dan dikonekkan atau disambungkan ke prestasi belajar mereka. Jadi itu menurut saya luar biasa sekali. Mungkin sekolah-sekolah di Bontang bisa meniru, mungkin bisa. Kita lihat nanti ya. Jadi seperti itu. Nah terus anemia ini ternyata juga berpengaruh pada stunting ya. Iya betul. Karena itu seperti lingkaran setan kalau saya lihat ya. Benar, lingkaran. Jadi lingkaran saling setan. menyambung. Kalau remaja putri yang anemia, betul. Nanti pas menikah anemia beresiko melahirkan anak yang BBLR tadi. BBLR, stunting. Nah, anak stunting ini dibiarkan lagi menjadi remaja putri, kalau di anemia, remaja putri anemia lagi. Iya. Muter terus ya. Jadi gimana caranya harus diperbaiki. Harus dipotong mata rantainya. Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan
berusaha untuk memotong mata rantai ini dengan cara pemberian tablet tambah darah. Betul ya? Betul. Tablet tambah darah dilakukan tiap 1 minggu sekali, Siap. seperti Mbak Yuni tadi, Kak Yuni tadi katakan ya. Saya pernah mau cerita dikit tentang tablet tambah darah remaja putri. Saya pernah memberikan tablet tambah darah remaja putri di SMPN 6 Bontang Lestari. Betul. Mereka mau mengkonsumsi. Mereka siap mengkonsumsi. Besok harinya, pas saya ke situ lagi ke sekolah, saya didatangi oleh salah satu orang tua dari mereka. Saya ditanya, Pak, anak saya nggak hamil kok minum tablet tambah darah. Nah itu, jadi memang perlu ada penyampaian yang spesifik. Karena dalam kasus ini memang ibu-ibu semua dulu memang tablet tambah darah itu hanya diberikan kepada ibu hamil. Semakin berkembangnya zaman, untuk memutus mata rantai stunting tadi, tablet tambah darah juga diberikan kepada anak remaja putri. Iya, seperti itu ya. Jadi mungkin nanti untuk adik-adiknya yang telah mendapatkan tablet tambah darah, dijelaskan kepada orang tua di rumah kalau tablet tambah darah ini memang diperuntukkan untuk remaja putri, bukan hanya untuk ibu hamil saja. Seperti itu. Betul ya? Betul. Mungkin dari